Iya, betul. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tanggungjawab jiwanya, kandang kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan yang pertama kami sampaikan untuk Kapolri, Ibu Kecamatan Induk, Partai Bersama SPC dan SPC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru, khusus Ibu Laila yang akan mendiseminasikan inovasi pembelajarannya. Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih. Semoga nanti apa yang sudah disajikan oleh Ibu Laila terkait inovasi pembelajaran dapat menginspirasi kita semua dan dapat kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Dan nanti jangan lupa untuk selalu ditulis, disebarkan sehingga dapat bermanfaat bagi guru-guru lain khususnya di kecamatan ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bidang Kecamatan Induk, Bapak Selamat dan Bapak Ibu yang saya hormati sekolah, namanya beliau Ibu Laila, selalu membawa materi. Tidak intinya selalu mengajarkan syukur kepada Allah dengan hamdalah bersama alhamdulillah alhamdulillah. Salam kepada Muhammad Muhammad semoga persatuan dan keberkahan Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dengan syafaatnya di dunia dan akhir. Bapak Ibu, hari ini hari yang luar biasa, ya, karena hari ini ada penyampaian, ya, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, ya, oleh sahabat kita, ya, teman kita, beliau Ibu Laila, ya. Ini mudah-mudahan dengan penyampaian ini betul-betul nantinya membawa dampak
yang positif, ya, utamanya tentang budaya di sekolah kita. Oke, bagaimana budaya itu? Budaya disiplin, budaya ketertiban, oke. Disiplin itu macam-macam, oke. Bagaimana kita membudayakan disiplin waktu, budaya berpakaian, kira disiplin berpakaian, disiplin kinerja kita, ya. Mudah-mudahan setelah ada penyampaian ini nanti betul-betul ada peningkatan, utamanya untuk budaya di sekolah kita, baik budaya gurunya maupun semua keluarga besar SD negeri 21 ini mulai kita ini, ya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Lagi mohon ini nanti bisa didengarkan, diikuti dengan baik, ya. Dan nantinya budaya tentunya mungkin nanti Mbak Laila ada kesepakatan, ada teman-teman kita, ya, budaya apa, ya, yang perlu kita angkat, kita sepakati di sekolah kita, ya, sehingga kita laksanakan bersama-sama. Nanti mungkin bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, ya. Ini selanjutnya mohon maaf Mbak Laila utamanya pada Bapak Ibu semuanya, saya dan beliau Bapak Selamat tidak bisa menunggu sampai acara ini selesai karena ini sudah ditunggu ada rapat kerja kepala sekolah, ya, di SD Negeri Bakal Bersatu. Untuk itu ini saya dan beliau Bapak Selamat mendahului kami pada panjenengan, ya, bisa menunggu sampai tuntas. Mohon ini bisa diikuti sampai tuntas dengan baik. Kiranya itu mohon maaf ada beberapa kata yang kurang berkenan. Akhirnya ikhlas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk acara ini, yaitu presentasi budaya positif. Saya akan menjelaskan tentang penyadaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bisa ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Bisa. Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi untuk murid yang sedang mengalami masalah seperti kata kejadian. Dan yang terakhir, guru harus menjadi teman untuk murid seperti kata kejadian.
Selanjutnya, Miss konsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4. Definisinya ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif akan tidak bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk mengubah masih menurut respon untuk pendekatan teori kontrol. Kalau respon itu realitanya berubah banyak. Padahal dalam kontrol kebetulan setiap manusia itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dan nyatanya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Karena saya yakin dia punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada dalam kontrol kita bisa memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi kita itu ada kesadaran. Kita menyamakan pandangan. Biasanya kita bisa berkolaborasi. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi orang berbuat baik itu ada tujuannya, orang berbuat bersalah itu ada tujuannya, memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan bagaimana saya bisa mengontrol diri misalnya? Kan tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri yang diri sendiri. Yang bisa mengontrol saya, dia berarti saya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain kalau dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Atau kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol saya. Selanjutnya stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan jajar. Ketika seseorang jajar itu dipaksa. Itu begini loh, harusnya begini. Kalau dalam kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada sebuah kegagalan, maka kita harus berkolaborasi mencari solusi untuk menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik. Kemudian untuk stimulus respon yang terakhir kemudian berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau dalam kontrol yang ada adalah kita harus menang dan menang. Kita menjadi lebih baik dan baik. Nah, disiplin positif. Ini selanjutnya untuk yang poin kedua. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward ancaman atau hukuman. Jadi ini disiplin positif ini ada hukuman dan ancaman kalau seperti ini. Kemudian yang terakhir sebagai seorang guru tugas kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dari yang terakhir poin yang ketiga ini, perilaku baik siswa itu berasal tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena reward. Jadi dia disiplin positifnya itu berasal dari dirinya sendiri.
mempunyai makna, perbuatan yang mempunyai arti kepatuhan dan biasanya disiplin berkaitan dengan pekerjaan yang mana. Disiplin yang berasal dari lupa, ekstrinsi itu biasanya kita itu tidak merasa nyaman karena yang ada adalah keterpaksaan. Nah, tetapi jika dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tugas terpenting adalah membentuk anak-anak untuk berdisiplin yang mengacu pada nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi serta intrinsik dan bukan motivasi pada ekstrinsik. Jadi budaya ini berasal dari dalam diri kita itu sendiri, bukan karena hasilnya paksaan dari luar. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan antara lain yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui dan sudah kita sebagai pendidik bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbentuk Bhinneka Tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalarasitis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus, jati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk dapat apa yang kita inginkan. Kita hidup kan pasti punya banyak sekali keinginan-keinginan yang ingin kita nikmati lah. Seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa sih kebutuhan dasar kita? Nah, sebagai manusia kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu kan pastinya butuh makan, butuh pakaian yang layak, butuh tempat tinggal. Makanya kita punya rumah. Kita tiap hari harus pertama hidup kita harus masak apa, semua itu harus kita cukupi kebutuhan dasar kita yang terpenting. Termasuk juga keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan oleh orang lain. Tentunya kita kan ketika keberadaan kita itu tidak dihargai, kita itu kan pastinya sakit hati. Nah, maka kita itu harus saling menerima apapun yang ada di antara kita, teman-teman kita. Pastinya tidak ada manusia yang sempurna. Oh, gue ini orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Nah, kita saling melengkapi, kita saling menyayangi dan bisa kerjasama agar menjadi bagian dari kelompok di sekolah ini. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan, power. Kita pastinya ingin dianggap sebagai pemimpin, ingin kita punya harga diri, ingin juga berprestasi, diakui oleh orang lain. Tentunya kita juga ingin didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia ini, manusia kan ingin pastinya punya keinginan sendiri-sendiri. Kita ingin kebebasan. Oh, aku pengennya seperti ini, pengennya seperti itu. Nah, mandiri. Jadi manusia itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Manusia itu kan pengen refreshing. Apalagi kita itu guru yang sekarang tidak hanya mengajar, tapi kita juga ditugasi
beban di luar jam mengajar. Nah, kita itu juga butuh refreshing, butuh bermain, butuh bergurau juga dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Motivasi selanjutnya adalah motivasi merupakan keinginan maupun dorongan pada diri manusia, baik sadar maupun tidak sadar, tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini berasal dari luar, mendapatkan imbalan. Jadi karena adanya hukuman, karena adanya imbalan,
dirinya. Maka di hatinya, di pikirannya itu dia akan tidak nyaman, menyakitkan. Nah, murid kemudian takut, akhirnya dia tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Akhirnya murid tidak jujur, menyembunyikan masalah, orang belum ngomong, terlambat kenapa. Nah, itu menjadikan murid ini menjadi rendah diri. Nah, begitu juga dengan penghargaan. Seorang anak yang ketika nanti nilaimu bagus, kamu dapat nilai 100, ini loh permen buat kamu, biar nanti nilai. Tujuan guru biasanya baik, dia menyemangati yang lain, ya toh, dia menyemangati yang lain, dan kok biar dia dapat permen juga. Tetapi paradigma pemikiran seperti itu salah ternyata. Karena apa? Dari penghargaan itu, yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan. Karena nanti akan timbul rasa iri bagi anak didik yang tidak mendapatkan hadiah. Karena vitamin yang kok hadiah permen, aku kok yang itu, itu kan akan menimbulkan rasa jengkel dalam dirinya. Aku sering kalau vitamin, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga merampas hak menghargai dirinya. Nah, pada akhirnya ketika orang yang tidak mendapatkan wilayah itu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Aku kok kejenuhan kok, aku kok raiso, kok tidak dapat hadiah dari guru tersebut. Nah, itu akan menjadikan dirinya itu tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses adalah yang pertama, konsekuensi. Ketika anak datang terlambat, konsekuensinya itu apa? Itu ini bisa sukses. Yang pertama, jika dengan konsekuensi maka penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, terus ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi masalah. Karena ada konsekuensi, oh berarti aku harus lebih baik. Kemudian yang keempat adalah restitusi. Ini adalah konsep disiplin sukses, karena restitusi ini yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika anak melakukan kesalahan, entah itu kesalahan apapun, maka dia itu bertanggung jawab. Kenapa aku kok seperti ini? Jadi dia fokus pada pemecahan masalah. Loh, berarti aku seharusnya begini ya. Oh, aku datang terlambat, berarti aku besok solusiku seperti ini. Jadi dia akan mencari pemecahan masalah. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain karena tidak menyalahkan dirinya. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki masalah. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru biasanya kita ada di posisi mana sih? Nah, jadi ada posisi yang pertama penghukum. Guru kita sebagai guru itu ada di posisi mana? Kok jadi guru segala ini menghukumin murid baik? Orang jaga PR ini menulis surat Al-Alaq peng 50. Nah, misalnya seperti itu adalah seorang guru dengan tipe penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini tipe ini gurunya itu harus lembut, tetapi dia membuat murid jadi merasa bersalah. Kamu sih terlambat sekolah, padahal kan ini guru jadi malu sama kepala sekolah, guru jadi malu sama teman-teman guru yang lain karena tidak bisa memperbaiki kamu. Itu kan anak ini nanti akan merasa bersalah oleh kata-kata guru tersebut. Yang ketiga, teman. Nah, posisi kita sebagai guru ini bisa menjadi teman untuk murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kalau di posisi murid ini, ketiga ini teman, guru itu mempunyai pendekatan terhadap murid. Ini lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada gurunya. Yang keempat adalah memantau. Sebagai guru ini menghitung, mengukur. Misalnya ada peraturan kelas yang sudah dibuat, terus menyelesaikan diri bisa diawasi.
Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Misalnya berapa banyak bintang yang saya peroleh, karena dia kan misalnya dinilai dapat nilai 100, dapat bintang 4 atau bintang 5. Nah, akhirnya dihitung. Besok mengerjakan lagi, hitung lagi dapat reward. Kalau salah dapat hukuman. Nah, ini adalah posisi kontrol yang keempat. Kemudian yang kelima adalah manajer. Ini akan menghargai dirinya sendiri. Nah, murid akan ketika melakukan kesalahan akan bertanya, mengajukan guru akan mengajukan pertanyaan, kenapa sih kamu terlambat? Oh, guru tidak apa-apa, guru juga pernah melakukan kesalahan, itu sudah biasa. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu buat, apa kamu ingat? Nah, seperti itu. Jadi guru itu mencari alasan, tidak langsung menyalahkan anak didik. Jadi dia mencari sebabnya, kenapa anak didik saya seperti ini. Jadi seorang guru ini apa yang kita yakini. Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk menangani masalah tersebut. Jadi anak ini diajak untuk mencari solusi. Maka Dia mempunyai pribadi yang kuat, mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang posisi dalam dunia berkualitas. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Guru mengatakan seperti itu. Jadi ada evaluasi diri dari siswa bagaimana cara untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, ini adalah contoh kontrol. Nah, ini contohnya adalah ada siswa yang terlambat ke sekolah. Misalnya anak ini bernama Putra. Putra datang terlambat, maka disuruh mengitari lapangan sebanyak 5 kali. Nah, kalau penghukum itu guru penghukum dia akan menghukum muridnya. Kamu ngari lapangan 5 kali. Kalau dia di posisi pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kenapa kamu masih terlambat? Kamu ini sudah mengecewakan ibu guru. Nah, itu akan menjadikan murid ini merasa bersalah. Kalau sebagai teman, tolong bantu ibu ya. Nanti kalau kamu seperti ini terus, ibu bisa ditegur kepala sekolah. Jadi jangan terlambat lagi ya. Ini kalau sebagai teman, dia tidak menghukum. Guru tersebut tidak menghukum anak, tapi dia ngandani. Masih dibandingin yo, kok ibu ora tidak ditegur kepala sekolah seperti itu. Kalau sebagai manajer, nah ini yang terpenting. Ketika sebagai manajer, maka guru akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Posisi kontrol. Maka Bapak Ibu, coba saya tanya, berada di posisi manakah Bapak Ibu sebagai seorang pendidik? Posisi kontrol seperti apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah kita guru yang seperti ini? Atau kamu tidak benar-benar melakukannya? Sekarang berdiri di depan kelas. Nah, kalau ini di posisi apa? Ini di posisi apa? Sebagai penghukum. Kalau ini tadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Posisi kontrolnya kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebuah ancaman. Berarti di posisi mana? Tidak berjalannya. Mengapa? Nah, ini adalah sebuah ancaman. Kalau yang posisi kontrol yang ketiga ini. Nah, sekarang adalah pembahasan selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi untuk 5 posisi kontrol tadi sudah paham ya. Kita harus sebagai di posisi mana? Kalau bisa kita harus di posisi sebagai manajer. Maka ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kita harus mencari solusi. Anak itu kita arahkan untuk mencari solusi memperbaiki dirinya. Mengapa kok tidak keteraturan kelas?
Jadi di kelas kita itu harus membuat keyakinan kelas kepada anak didik kita. Kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan kan kita kesannya gini ya, peraturan itu sesuatu yang harus dijalankan, ketika tidak dijalankan maka kita akan mendapatkan hukuman. Kan seperti itu ketika itu adalah sebuah peraturan. Tetapi kalau itu disebut keyakinan yang sudah dibuat oleh peserta didik kita, yang namanya keyakinan kan berarti sudah berasal dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Maka sebuah keyakinan harus dilaksanakan sesuai dengan yang dia yakini. Nah, keyakinan ini yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, jika dibuat dalam bentuk positif. Pasti keyakinan kelas ini dibentuk positif. Kita tidak boleh datang terlambat, kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Nah, itu kan bersifat positif. Yang keempat, sedikit saja akan mudah diingat. Nah, dalam membuat keyakinan kelas tidak usah pandai-pandai. Seorang murid kelas 6 harus melaksanakan program semua itu panjangnya. Nggak selesai anak malah lupa. Nah, langsung singkat-singkat saja melakukan program yang sudah ditetapkan. Terus sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan keadaan anak didik kita. Sesuai yang terjadi keseharian lah, harus menjaga kebersihan. Nah, seperti itu kan simpel. Nah, ketika dia tidak melakukan itu, nah nanti dia harus bagaimana? Harus mencari solusinya. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, lewat kegiatan surah pendapat. Nah, ini adalah contoh saat kita melakukan membuat keyakinan kelas. Ini ada siswa ini menyampaikan surah pendapat. Jadi anak ini kita bebaskan untuk membuat sebuah keyakinan yang ditulis dan nanti dibacakan di depan. Kira-kira murid ini ingin apa kalau untuk keyakinan kelasnya? Nanti dijadikan satu. Nah, yang akhirnya kan ini nanti harus didiskusikan dan menuliskannya di depan. Nah, ditulis satu-satu, ditempel di depan. Setiap anak ini merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan di kelas tersebut. Nanti setelah dipaparkan di depan, nanti akan disepakati kira-kira keyakinan kelas mana yang akan dipakai. Contoh, ini contoh ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 4 kemarin. Contoh keyakinan kelas, yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua bertutur kata yang sopan. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru. 5 menjaga kebersihan dan yang keenam saling menyayangi. Jadi ketika ada anak yang terlambat, berarti dia kan sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, bagaimana dia harus bersikap? Terus anak juga harus bertutur kata yang sopan, baik kepada temannya, apalagi kepada gurunya. Terus saling menghormati. Ketika sudah disepakati seperti ini, ketika ada anak yang biasanya kan anak bertengkar ya, nah itu berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, maka harus anak tersebut harus menyelesaikan masalah yang dialami. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi juga merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini sangat penting. Nah, ketika ada sebuah masalah, maka penyelesaiannya ketika menggunakan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, diperjelas anak ini. Kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Nah, itu kan divalidasi. Kenapa? Sebabnya apa? Apa kamu ingat keyakinan kelas kita? Nanti kan ditanyakan oleh guru. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu ada? Tidak bertanggung jawab
kamu berikan untuk merubah diri kamu agar menjadi lebih baik, itu melewati segitiga restitusi ini. Jadi dia akan, guru tersebut akan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi sebagian dulu kita akan berkata berbuat salah itu wajar. Nah, sudah pernah melakukan kesalahan. Terus ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak hanya kamu, nak, dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi, nah, menurut kamu apa solusi yang ingin kamu berikan untuk menghadapi masalah ini? Nah, ini disebut menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, divalidasi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Oh, saya ketiduran, Bu. Soalnya tadi malam saya lupa, habis saya nonton TV ketiduran. Nah, itu kan dia akan menjelaskan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Terus kamu lakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu, misalnya seperti itu. Jadi besok lagi kalau malam jangan nonton TV dulu, tetapi kerjakan PR dulu. Ketika sudah selesai baru kamu nonton TV. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu kan sudah melakukan sebuah kesalahan. Ketika kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa tidak? Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, yang sudah kita sepakati? Nah, misalnya seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, ini guru ini mengarahkan pada murid, mengingatkan. Dia harus diingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini kelas 3 bernama Asam. Apakah bisa terdengar? Asam, kamu mau nggak kenapa dipanggil dalam sini? Ya, mari kamu masuk. Apa masalahnya? Ya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Laila juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun kita itu harus bisa memperbaiki. Kamu ingat keyakinan kelas? Ya, harus nah, kemudian solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu itu? Berarti kamu itu kemarin tidak mengerjakan tugas karena ketiduran ya. Jadi malamnya kamu harus ikut motivasi lagi, jangan begadang. Laila mengapresiasi apa yang kita lakukan, juga kamu dapat menerapkannya. Itu menjadi ada terus. Ya, silakan masuk Asam. Ayo dulu. Asam, kamu tahu nggak kenapa dipanggil Bu Laila ke sini? Saya tahu kemarin saya melakukan kesalahan. Oh iya. Kemarin kamu masuk? Apa kesalahan kamu? Bukan di kelas. Oh iya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bu Laila juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun kita itu harus bisa memperbaiki. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat? Kita harus bertanggung jawab. Nah, kemudian solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu itu? Oh iya, berarti kamu itu kemarin tidak mengerjakan tugas karena ketiduran ya di kelas. Jadi malamnya kamu harus tidur lebih gasik lagi, jangan begadang. Bu Laila mengapresiasi apa yang ingin kamu lakukan. Semoga kamu dapat
kemudian hari. Semangat ya. Tos dulu. Terima kasih. Ini adalah contoh kasus 1 bahwa pada waktu itu mulai kelas 3 ya. Kasus 1 ini mulai kelas 3. Pada waktu itu saya ada tugas rapat di luar di Korwil, kemudian saya memberikan tugas pada anak kelas 3. Nah, si anak ini, Asam ini, dia malah ketiduran di kelas, tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan tugas, dia tidak mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Nah, ketika saya cek tugasnya tidak ada, maka saya panggil. Kenapa? Jadi saya validasi, apakah benar kamu melakukan kesalahan ini? Nah, jadi ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Nama saya Ini asal. Saya Azam, saya merasa senang tidak dimarahi Bu Laila karena kesalahan saya justru Bu Laila membantu saya mencari solusi atas tindakan yang saya lakukan karena tidak mengumpulkan tugas. Jadi anak ini mencari solusi. Dia ketiduran di kelas itu karena saking ngantuknya. Semalam dia tidak bisa tidur begadang. Maka dia mencari solusi sendiri. Apa solusinya yang akan dia lakukan? Satunya adalah dia harus tidur lebih awal agar pada saat sekolah dia tidak ngantuk. Kemudian yang kedua ini anak ini kelas 4, dia tidak ikut sholat duha berjamaah. Nah, ini dengan ngaji deh. Ini kebetulan saya gunakannya, jadi saya masuk di semua kelas. Oh iya, waalaikumsalam, Dile. Ya, dulu ya. Kamu tahu kenapa dipanggil Bu Laila? Ya, melakukan kesalahan. Kemarin kamu berangkat. Kira-kira kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Ya, kemarin kamu tidak ikut sholat duha berjamaah ya. Nah, berarti karena kamu tidak bawa mukena, jadi kamu tidak ikut berjamaah. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Apa? Ya, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nah, lalu kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki dari kamu? Solusi apa? Ya, berarti kamu mulai besok ingat-ingat ya bahwa mukena biar bisa ikut sholat duha berjamaah. Terima kasih. Lala apresiasi keinginan kamu, semoga kamu dapat melaksanakan ujian ini. Semangat. Silakan kembali ke kelas. Nama saya Dila. Terima kasih Bu Laila sudah mengingatkan saya, membantu saya mencari solusi atas tindakan yang saya lakukan karena tidak mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah.
kesimpulannya